Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Saudaraku, sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hidup dalam kenikmatan, harta berlimpah, rumah yang sejuk, yang nikmat, keluarga yang tentram, sehat-sehat, merupakan suatu anugerah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Ketika kita mendapatkan nikmat, maka sudah sepantasnya bagi seorang muslim untuk menampilkan rasa syukurnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula sebaliknya, ketika kehidupan kita berada di bawah, harta kita sedikit, kita diuji dengan penyakit, segala urusan kehidupan ini terasa sulit, maka orang yang beriman, seorang yang muslim itu tetap diperintahkan untuk bersabar dan selalu berdoa, berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kesulitan dalam kehidupan kita ini membuat diri kita putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ada satu kisah yang menarik, yang kisah ini terjadi di zaman Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Satu hari datang seorang perempuan. Ini perempuan usianya mungkin sudah mendekati 50 tahun. Dia datang pada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Setelah mengucapkan salam, kemudian dia meminta kepada Nabi Musa untuk mendoakannya. Wahai Nabi Musa, tolonglah saya, doakan kepada Allah, minta kepada Allah agar saya ini dikaruniakan seorang anak. Karena saya sudah menikah lama, usia saya pun sudah tidak lagi muda, tapi sampai saat dan detik ini saya belum dikaruniakan anak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabiullah Musa mengangkat kedua tangannya untuk mendoakan sang perempuan ini. Belum selesai ia berdoa, turun malaikat. Apa yang disampaikan malaikat ini kepada Nabi Musa? Ya Musa, nggak bisa. Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan si perempuan ini hidupnya dalam keadaan tidak memiliki anak. Kalau bahasa kita mungkin dibahasakan perempuan ini mandul. Kata malaikat itu apa? Kata Ballahu-ha aqiman. Allah subhanahu wa ta'ala telah mencatatnya, telah menulisnya di Lauhul Mahfuz bahwa si perempuan ini keadaannya mandul sampai matinya. Disampaikanlah itu oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Kemudian pulanglah sang perempuan ini, entah dalam keadaan hati seperti apa. Kemudian hari berganti, bulan berganti, tahun berganti. Besoknya, tahun besoknya, tahun berikutnya, setahun kemudian, ini perempuan datang lagi. Ia menghadap kepada Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Dia sampaikan kepada Nabi Musa permintaan yang sama seperti yang dia mintakan 1 tahun yang lalu. Iya Nabiullah Musa, tolong doakan saya agar Allah subhanahu wa ta'ala mengaruniakan anak kepada saya. Nabi Musa pun membantah pertama. Dia katakan, kan tahun lalu sudah dikatakan, sudah ditetapkan oleh Allah bahwa engkau tidak memiliki anak. Engkau ini mandul. Ditulisnya di sana mandul, tidak bisa punya anak. Tapi sang perempuan ini bersikeras, tolong barangkali tahun ini doamu bisa diijabah, dikabulkan oleh Allah. Akhirnya Nabiullah Musa alaihissalam mencoba mengangkat tangannya untuk berdoa. Belum selesai doa Nabi Musa, turun lagi malaikat menyampaikan. Akhirnya hal itu pun disampaikan oleh Nabiullah Musa tuh kan. Apa aneh bilang? Mungkin bahasa kita seperti itu. Apa aneh bilang? Gak bisa. Kamu gak bisa punya anak. Kamu sudah ditulis, ditetapkan di dalam Lauhul Mahfuz. Kamu ini adalah seorang yang mandul. Pulang lagi lah sang perempuan ini dalam keadaan hati yang entah bagaimana. Tahun berikutnya, Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam sedang melakukan perjalanan. Pada satu tempat, tanpa ia sadari, Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan Nabi Musa dengan perempuan ini. Dilihat dari kejauhan, itu perempuan
rasa-rasanya kayak aneh kenal. Itu perempuan kayaknya nggak asing bagi aneh. Maka ketika Nabi Musa memperhatikan baik-baik itu perempuan, ternyata ia ingat bahwa perempuan ini adalah perempuan yang tahun lalu dan tahun lalunya lagi datang kepada dirinya untuk meminta agar dikaruniakan anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja yang membuat Nabi Musa alaihissalatu wassalam takjub adalah si perempuan ini kok saat ia lihat itu sedang gendong anak. Apakah itu anak tetangganya, anak orang lain, anak saudaranya? Nabi Musa tidak mau membuat dirinya penasaran, maka disamperinlah. Ini perempuan disamperin oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Kemudian ditanya, "Wahai saudariku, siapakah gerangan anak yang lucu ini yang sedang kau gendong?" Maka sang perempuan ini bertanya, "Ini adalah anak yang lahir dari rahimku." Nabi Musa takjub lagi. Bagaimana bisa ceritanya? Padahal tahun yang lalu dan tahun yang lalunya lagi disampaikan bahwa si perempuan ini sudah ditetapkan oleh Allah tidak punya anak, ini mandul. Tapi kok tahun ini, tahun yang ketiga, si perempuan ini memiliki anak. Maka kemudian Nabiullah Musa berdoa kepada Allah, bertanya kepada Allah, "Ya Allah, gimana ceritanya ini perempuan yang engkau sudah tetapkan dirinya mandul, tapi kok tahun ini, tahun ketiga ini dia bisa mempunyai anak, sedang gendong anak?" Maka malaikat datang membawa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di situ? "Ya Musa," kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Musa, katabtuha akiman walakin innani rahim." Memang benar aku telah mencatat, menetapkan bagi si perempuan itu bahwa dirinya itu mandul. Tapi engkau harus tahu, innani rahim, bahwa sesungguhnya aku ini adalah Zat Ar-Rahim. Aku ini adalah Rabb Ar-Rahim. Aku ini adalah yang maha memiliki kasih sayang yang luas. Katabtuha aqiman innani rahim. Wa inna rahmati sabaqat qudrati. Dan sesungguhnya rahmatku itulah yang mengalahkan ketetapanku. Jadi walaupun di catatannya di Lauhil Mahfuz sana sudah tercatat ini perempuan sebagai seorang perempuan yang mandul, tapi karena rahmatnya Allah, karena rahimnya Allah, Allah mengaruniakan kepada dirinya seorang anak. Maka Nabi Musa bertanya kepada si perempuan itu, "Wahai perempuan, wahai saudariku, apa yang membuat Allah sampai mengubah ketetapannya itu sehingga dia mengaruniakan kepada engkau seorang anak?" Jawab sang perempuan itu, "Sesungguhnya aku betul-betul bergantung, berharap kepada Allah. Dan selama hari-hariku aku isi dengan satu zikir, yang mungkin dengan zikir itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan hajatku, permintaanku, keinginanku ingin memiliki anak." Maka Nabiullah Musa bertanya, "Zikir apa yang engkau baca wahai saudariku?" Maka perempuan itu pun mengatakan, "Ya Arhamar Rahimin irhamna, Ya Arhamar Rahimin irhamna, Ya Arhamar Rahimin irhamna." Jadi sahabat-sahabatku, ternyata ketika kita menaruh harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita senantiasa memuji Allah, mengucapkan, menzikirkan, mewiridkan zikir ini, Ya Arhamar Rahimina irhamna, maka tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ketetapannya begitu, tapi dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua itu bisa saja diubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapapun diri kita yang mungkin hari ini dalam keadaan sulit, hari ini dalam keadaan sedang mendapatkan ujian yang bertubi-tubi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari amalkan zikir ini, Ya Arhamar Rahimin irhamna, Ya Arhamar Rahimin irhamna, Ya Arhamar Rahimin irhamna. Kita perbanyak membaca itu dan kita
hajatkan, kita mintakan hajat doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.